Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita selalu mendapatkan ridho dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sehari-hari untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kita belajar mencari ilmu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masalah ahkamul mimi as-sakinah, hukum bacaan mim mati. Dalam kitab Hidayatus Sibyan, babu ahkamil mimi wan nuni al-musyaddataini wal mimis sakinah. Di situ disebutkan wa gunnatun qad aujabuha abada fil mimi wan nuni idza mashuddida wal mimu iltaskun ladal batukhtafa nahwu tasim billahi talqasyarofa wadghima al gunnati idza mithliha wadhir lada baqil hurufi kulliha wahris alal idhari idzal fa'i wal wawi wahdar da'iyal ikfa'i. Dalam nazam ini disebutkan bahwa wa gunnatun qad aujabuha abada fil mimi wan nuni idza ma syuddida. Kita membaca gunnah, hukumnya adalah wajib selama-lamanya. Ketika apa? Yaitu ketika fil mimi wan nuni, ketika ada mim dan nun, idza mashuddida, ketika berharokat tasydid. Jadi jika ada mim tasydid dan nun tasydid, itu kita wajib membaca gunnah atau mendengung. Pada pembahasan kali ini kita akan konsentrasi pada nazam yang kedua dan ketiga. Wal mimu iltaskun ladal batukhtafa nahwu tasim billahi talqasyarofa. Wal mimu dan huruf mim intaskun ketika berharokat sukun atau ketika mati, ladal ba bertemu dengan ba, tukhtafa maka dibaca ikhfa atau samar. Nahwu tasim billahi talqasyarofa. Contohnya kalimat i'tasim billahi talqasyarofa. I'tasim billah, di situ ada mim mati bertemu dengan ba. Ya. Berarti ini disebut dengan ikhfa syafawi. Wadghim dan bacalah idgham ma'al gunnati beserta dengan mendengung. Inda mithliha ketika mim mati bertemu dengan sesamanya, yaitu mim mati bertemu dengan mim. Itu kita disuruh membaca dengan idgham disertai dengan mendengung. Kemudian berikutnya wadhir, bacalah jelas, bacalah idhar, ladaba kil hurufi ketika bertemu dengan seluruh huruf kulliha, huruf hijaiyah keseluruhannya kecuali mim dan ba. Jadi ketika ada mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah selain mim dan ba, itu kita disuruh membaca dengan jelas atau istilahnya disebut dengan idhar syafawi. Untuk lebih jelasnya kita pahami tabel berikut ini. Hukum mim mati ketika bertemu dengan huruf hijaiyah itu mempunyai 3 bacaan. Apabila mim mati bertemu dengan ba, maka dinamakan dengan ikhfa syafawi. Yang kedua,
apabila ada mim mati bertemu dengan mim dinamakan dengan idgham mithlan, atau istilah lain disebut dengan idgham mimi. Yang ketiga, apabila ada mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Saya ulang, apabila ada mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka dinamakan dengan idhar syafawi. Kita bahas satu persatu. Mim sukun jika bertemu dengan huruf hijaiyah mempunyai 3 hukum bacaan: ikhfa syafawi, idgham mimi atau idgham mithlan, dan yang ketiga adalah idhar syafawi. Yang nomor 1 kita bahas tentang ikhfa syafawi. Dari pengertiannya, ikhfa ialah membaca atau mengucapkan huruf mati dan sunyi dari tasydid. Artinya tidak bertemu dengan tasydid yang disertai dengan dengung pada huruf yang pertama. Artinya yang kita dengungkan adalah suaranya mim matinya. Sedangkan istilah syafawi adalah karena huruf yang akan dibaca adalah sebangsa huruf bibir, yaitu huruf ba. Ya. Dinamakan ikhfa syafawi, yaitu apabila ada mim mati yang bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya bagaimana? Yaitu watukhfa indal ba'i bigunnatin, yaitu disamarkan ketika bertemu ba disertai dengan suara mendengung. Dengan kata lain, sewaktu mendengungkan mim sukun sudah menempati makhrajnya ba. Cara membacanya dibaca dengan berdengung, kira-kira 1 alif atau 2 harokat. Contoh, kita lihat pada tabel berikut ini. Wa ma hum bimu'minin. Wa ma hum bi. Hum bi. Di sini ada mim mati atau mim sukun bertemu dengan ba. Maka dinamakan dengan bacaan ikhfa syafawi. Contoh yang kedua, ba'dhuhum bi ba'd. Ba'dhuhum bi ba'd. Hum bi. Mim mati atau mim sukun bertemu dengan ba. Dinamakan dengan bacaan ikhfa syafawi. Untuk berikutnya kita membahas tentang bacaan yang kedua, yaitu idgham mimi atau idgham mithlan. Idgham menurut bahasa artinya memasukkan sesuatu pada sesuatu. Idkhalu syai' fi syai'. Itu pengertian idgham secara bahasa. Menurut istilah, ialah bertemunya huruf yang mati dengan huruf-huruf hidup sehingga menjadi satu, seperti huruf yang bertasydid. Sedangkan mimi adalah karena bertemunya huruf yang mati dengan huruf yang hidup. Huruf hidup itu adalah mim. Dinamakan idgham mimi apabila ada mim yang mati bertemu dengan huruf mim yang hidup. Sehingga itu dinamakan dengan idgham mimi atau idgham mithlan atau idgham mithli. Kita lihat pada contoh berikut ini. Wa minhum muqtasida. Wa minhum muqtasida. Di sini ada mim mati bertemu dengan mim yang hidup. Maka ini dinamakan dengan idgham mithli atau idgham mimi. Kemudian contoh yang kedua, walakum ma kasabtum. Walakum ma kasabtum. Kum, di sini ada mim mati bertemu dengan mim yang hidup. Jika ada mim mati bertemu dengan mim yang hidup,
dinamakan dengan idgham mithli atau idgham mithlan atau idgham mimi. Dan kita beralih pada hukum bacaan mim mati yang ketiga, yaitu idhar syafawi. Idhar syafawi adalah apabila ada mim yang mati bertemu dengan semua huruf hijaiyah selain huruf idgham mimi dan ikhfa syafawi, atau tidak bertemu dengan mim dan ba, baik dalam satu kalimat atau di lain kalimat. Sekarang contoh bacaan idhar syafawi. Wujuhakum kibala, wujuhakum kibala, kum ki, mim mati bertemu dengan ba. Wujuhakum kibala, wujuhakum kibala, mim mati bertemu dengan ba. Cara membacanya, mimnya ini dibaca idhar, ya, atau jelas. Ini dinamakan dengan idhar syafawi. Kemudian yang kedua, contohnya bi'ahdihim idza ahadu, bi'ahdihim idza ahadu, him i, mim mati bertemu dengan hamzah, mim mati bertemu dengan hamzah, maka dinamakan dengan idhar syafawi. Cara membacanya him idza, mim mati dibaca dengan jelas. Dan contoh yang ketiga, hum yuraun, ada mim mati, hum bertemu dengan ya, yuraun. Nah, ini dibaca idhar syafawi. Kenapa? Karena mim mati bertemu dengan ya. Ketiga ini adalah merupakan sebagian contoh dari hukum bacaan idhar syafawi, yaitu ketika mim mati bertemu dengan selain mim dan ba. Untuk lebih jelasnya, kita lihat pada tabel berikut ini. Hukum mim sukun. Hukum mim sukun apabila bertemu dengan huruf hijaiyah ini mempunyai 3 bacaan. Pertama ikhfa syafawi, kedua idgham mithlan, yang ketiga idhar syafawi. Ikhfa syafawi disebut ikhfa syafawi jika ada mim bertemu dengan ba. Jadi huruf ikhfa syafawi itu ada satu, apa? Yaitu ba. Jika ada mim mati bertemu dengan ba, maka dinamakan dengan ikhfa syafawi. Contohnya wa ma hum bi kharijin, wa ma hum bi kharijin, ya, mim mati bertemu dengan ba. Kemudian yang kedua ada idgham mutamasilen atau idgham mithli. Huruf idgham mutamasilen ada satu, yaitu mim. Jika ada mim bertemu dengan mim, maka dinamakan dengan idgham mithlan atau idgham mimi. Contohnya anfusihim min, anfusihim min, mim mati bertemu dengan mim. Mimnya ini, suara mimnya dimasukkan ke dalam mim yang kedua, sehingga mim yang kedua ini diberi harokat tasydid, ya, anfusihim min, ya. Kemudian yang ketiga idhar syafawi. Huruf idhar syafawi itu adalah seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Berarti apa saja? Yaitu alif, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, ya,
sin shin shod dot to dho ain rin fa gof kaf lam nun waw ha hamzah ya. Itu adalah merupakan seluruh hukum bacaan mim mati, yaitu mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah, mempunyai 3 bacaan. Sekarang kita lihat pada contoh di bawah ini. Wa awrasakum ardhahum wa diyarahum wa amwalahum. Wa awrasakum idhar syafawi, mim mati bertemu dengan hamzah. Wa awrasakum ardhahum wa, mim mati bertemu dengan wawu. Wa diyarahum wa, mim mati bertemu dengan wawu. Ini semuanya adalah contoh dari bacaan idhar syafawi. Contohnya kita coba berlatih hukum bacaan mim mati dalam surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Fi qulubihim ma, ada mim mati bertemu dengan mim, disebut dengan bacaan idgham mimi atau idgham mislan atau idgham misli. Kenapa? Karena ada mim mati bertemu dengan mim yang hidup. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum di sini ada hum mim mati bertemu dengan ain, dinamakan dengan hukum bacaan idhar syafawi. Cara membacanya jelas. Walahum mim matinya itu dibaca dengan jelas. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la mim mati bertemu dengan lam, disebut dengan bacaan idhar syafawi. Ya, mim mati bertemu dengan lam. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum hu, mim mati bertemu dengan ha. Ini disebut dengan bacaan idhar syafawi. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Shadaqallahul alim. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan dan mengamalkannya ketika kita membaca Al-Quran, dan juga kita dapat mengajarkannya kepada orang lain. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita mendapatkan syafaat di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi